pemuda hari ini Ya, adalah penerus pemimpin yang akan datang. ya, insya Allah. Kalau pemudanya tidak mau berorganisasi, bagaimana caranya kita mau mengerti? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, Jumpa kembali dengan kami, ranting NU dan juga ranting Ansor Desa Kraton Sulangun yang bertempat pada Musola Al-Ikhlas RW 2 RT 1 yang diasuh oleh Ustadz Anang Kuswayudi. Di sini kami akan memperkenalkan bagaimana perkembangan dan juga berjalannya ke organisasian ya maklum lah awal keorganisasian daripada ranting kita, dan yang insya Allah bisa mensupport kepada ranting-ranting yang lain. Di sini saya sebagai moderator Muhammad Bastaprori dengan rekan saya Muhammad Mujib Ridwan. Ya, insya Allah, dan kita juga sudah dihadiri oleh bintang-bintang kita, khususnya Bapak Ketua Ranting Desa Kraton NU, Bapak Anang Kuswayudi, dan juga Bapak Ranting Ansor Kraton Sulangun, Bapak Suki. Dan beliau-beliau ini adalah putra-putra yang terpilih untuk mewakili dan mengatur perjalanannya organisasi ke-NU-an dan ke-Ansoran kita. Baik, untuk mengawali acara kita dengan tujuan semoga hikmat dan banyak manfaatan, kita awali dengan tawasul dulu. Kita aturkan kepada Ketua Ranting Ansor Kraton Sulangun, Bapak Suki, kula utarakan. Bismillahirrahmanirrahim. Biridhaillah wa bi syafaati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syai'un lana lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa ali baitihi wa tabi'in wa tabi'in bi ihsanin ila yaumil wa khususan ila ulama'il jawi wal madhuri wal Makkah wal Madinah wa sairil aqdam wa khususan ila Allahumma fillahu warhamhu wa afi wa hu ya yasin masyari lana lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, terima kasih untuk tawasul. Untuk tema malam hari ini, kita akan membahas bagaimana cerita awal mula perjalanan beliau mulai awal sampai detik ini, dan juga bagaimana apakah suka duka untuk perjalanan ke organisasi ini, dan problem-problem bagaimanapun yang beliau hadapi, dan pesan-pesan untuk Ansor dan pesan-pesan untuk NU, dan segenap itu nanti ada pesan-pesan yang mungkin beliau akan sampaikan kepada kita semua. Baik, untuk awal pembahasan kita malam hari ini, kita awali dengan Bapak NU apa? Bapak Ansor dulu. Bapak Ansor dulu. Bapak Ansor dulu ya. Ansor dulu. Bapak Sugi. Ini gini Pak Sugi ya. Jadi bagaimana cerita awal Anda itu memulai sebagai ketua Ansor, bagaimana memulai perjalanan, bagaimana terus kesan hati Anda bagaimana? Kesan bagaimana? Silakan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Awal terpilihnya Ketua Ranting Desa Kraton Kecamatan Sulangun ini melalui voting SAN, yang mana jumlahnya kurang lebih waktu itu ada 30 lebih.
dan ada 4 calon yang dicalonkan. Dan saya sendiri adalah pendatang. Aslinya saya ini desa Wedgali, terus menikah dapat orang keraton, sehingga waktu itu saya diundang untuk menghadiri organisasi Ranting Ansor. Dengan sendirinya saya menghadiri, dan di situ terjadilah pemilihan ketua. Dalam alhamdulillah dan sangat terpaksa waktu itu saya juga diikutkan andil. Kalau mengingat dari kegiatan saya waktu itu sangat sibuk, sehingga ditambah lagi satu organisasi, seakan-akan waktu itu mau menyerah, dalam artian tidak mau menjadi calon karena kalah masa dan dipaksa. Iya. Sehingga mengiyakan saja. Iya. Mengiyakan. Kok dilalah Allah itu bahasanya menggerakkan hati teman-teman ini untuk memilih saya dan diamanai untuk menjadi dan menggerakkan bagaimana Ranting Ansor yang ada di Desa Keraton ini bisa hidup kembali. Berarti memang awalnya itu memang terpaksa, Pak ya? Terpaksa memang. Tapi lama-kelamaan sudah ikhlas kan ya? Tetap. Oh ya, tahu ya. Iya, terpaksa. Oke lah. Tetap terpaksa. Iya. Karena memang hakikatnya manusia itu kan harus dipaksa. Karena ada kata ikhlas itu didahului dengan kata memang kita harus berangkat ikhlas, kan tidak ada. Iya. Memang harus dipaksa kan. Sehingga dengan sendirinya nanti kita tergerakkan kemana? Ya keikhlasan itu sendiri. Bagaimana caranya kita berkhidmat dan bagaimana caranya kita menyebarkan dan menjaga ajaran-ajaran aswaja yang telah diajarkan kepada kita mulai dari kecil sampai sekarang. Oh iya. Tapi untuk keluarga bagaimana, Pak? Untuk keluarga apakah mendukung atau terserah Anda saja gitu? Alhamdulillah. Kalau istri saya itu bahasanya begini. Dikala saya itu untuk keagamaan, dia bahasanya los. Oh iya. Tidak ada ojo, tidak ada. Iya. Tidak ada bahasanya, tidak ada sama sekali istri saya. Iya. Alhamdulillahnya saya dianugerahi istri seperti itu. Jadi tidak ada bahasanya saya pulangnya subuh atau pulangnya jam berapapun. Istri saya itu tidak pernah tanya. Tidak pernah tanya kok organisasi sampai jam sekian, tidak pernah. Yang terpenting baginya itu adalah kegiatan keagamaan. Oh iya, Masya Allah. Tepat berarti Anda ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Juga diberi istri yang ya dibilang soleha. Masya Allah. Tapi bukan kacuan, enggak. Iya. Kacuan. Ya, Masya Allah ya. Masya Allah. Ya mungkin seperti itulah. Gitu. Iya. Jadi cerita awal Anda memang seperti itu ya? Iya. Sebelum saya ingat pesannya almarhum Pak Joni setelah pemilihan dari ketua ranting keraton, itu dapat berapa bulan apa itu, terus dia punya kecelakaan. Dia berpesan, ini memang saudara saya juga, masih saudara. Dia bilang begini, mulai dulu ranting Ansor yang ada di keraton itu layamutu walayah. Yo tak urip, yo tak mati. Tidak bermutu ngenteng-ngenteng biaya. Seperti itu katanya seperti itu. Saya waktu itu tidak percaya, masa sih organisasi akan seperti itu gitu. Rupanya tidak ada media yang seperti ini. Kegiatannya itu bahasanya ya berjalan, cuma tidak terekspos gitu. Karena mungkin semboyannya ketua yang dahulu adalah saya tidak mau mencontohi dengan viral bagaimana sih organisasi itu dibilang gitu. Mungkin seperti itu. Apa yang motivasi Bapak ini untuk menguatkan diri sendiri selama menjadi ketua Ansor ini, Pak? Nah, itu yang saya bingungkan. Waduh, ya. Emang itu yang sangat bingung ya. Yang saya bingungkan itu. Iya. Kenapa seperti itu? Itu mudah-mudah seorang itu. Ya, karena mulai kecil saya dididik untuk bagaimana sih menyebarkan agama Islam. Iya. Nah, kalau pertanyaan seperti itu buat saya bingung gitu. Iya. Agar tidak tegang ini bisa dimakan dulu. Iya sekali saya mau menjawab ini. Karena memang alhamdulillah bahasanya
sebelum saya ada di organisasi keansoran ini, memang saya bergerak sendirian, tapi ya yang ada di Desa Keraton ini bagaimana sih caranya untuk tetap mensiarkan agama. Iya, ya, alhamdulillah. Terus untuk Bapak Anang sendiri, untuk masalah perjalanan Anda dalam ke NU-an, apakah Anda dulu mulai awal langsung jadi ranting NU, apakah hidup di IPPNU juga, IPNU juga, Pak Anang ini? Ya. Apa langsung naik derajat, nggak usah IPPNU, nggak usah IPNU, atau bagaimana? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para ustadz, para kiai, ibu nyai, ustadzah, dan sahabat NU semuanya dimanapun Anda berada. Untuk kalau ditanya kisah perjalanan saya, ini berawal memang dari kecintaan saya suka organisasi, kemudian suka bersosial. Karena kita kan manusia itu makhluk sosial. Iya, itu sosial. Nah, itu. Kemudian untuk awal cimpung saya diajak oleh yaitu sahabat Taufikur Rahman. Sekarang beliau jadi kepala sekolah di Riyadhus Shalihin Nurgalih. Kemudian juga oleh sahabat Bapak Muhammad Hanan. Oh iya, iya. Itu mulai dari IPNU. Oh, IPNU Jadi ya. saya Mulai awal ya, Pak ya? Nggih. Di SMP itu sudah diajak organisasi IPNU. Jadi di Keraton itu dulu ada Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama sama Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama. Kisaran tahun 2000-an. Tahun 2000. Lama ya, Pak ya? Ya 2000 lumayan siapa? sudah. 2000. Tahun 2000-an ya. Tahun 2000. Berarti kan sudah sekarang 25 tahun. Iya. Itu Mateng full ya, Pak ya? Jangan lontok lah ke sana. Ya. Coba. jadi IPNU, bergeraknya IPNU di Keraton itu dulu yang sana. Ya. Namanya IPNU kan muda-mudi itu ya. Ya. Muda-mudi dari kegiatannya ada tiap malam Selasa itu mengadakan pengajian rutin Anjang Sana. Dan itu gabung memang antara IPNU sama IPPNU. Meskipun gabung, cuma kita tetap menjaga etika adab, mana posisi laki-laki dan perempuannya itu kita pisahkan. Nah, dan dalam keorganisasian itu apakah Bapak pernah menjadi ketua IPNU atau pengurus itu, Pak? Oke. Awalnya memang dari anggota dulu, Ya. kemudian ada pemilihan, diamanahi jadi ketua ranting IPNU Keraton selama 1 periode. Ya. Kemudian alhamdulillah naik di tingkatan PAC IPNU Jasa Masya Allah ya. Oke, itu gandeng sama Bu Siti Aisyah, istrinya Pak Taufik. Itu saya dulu PAC IPNU-nya, beliaunya PAC IPB-nya. Oh iya. Nah, kemudian alhamdulillah diamani juga pernah jadi sekretaris MBC NU Kecamatan Sulangon. Iya. Kemudian sekretaris PAJ Ansor. Banyak jenengan, Pak ya. Masya Allah jenengan, Pak. Banyak Ini titel karena candai. senang itu. Senang Oh iya. berorganisasi. Nah, sekarang alhamdulillah di amanah ini untuk menjadi ranting NU Desa Keraton gitu. Ya, Masya Allah. Itu dari cerita-cerita Anda mulai awal, Pak ya. Iya. Masya Allah, banyak kesan-kesannya lah, Pak ya di situ ya. Sepak terjalnya bagaimana susahnya ngatur anak-anak kan, masih muda-mudi. Tetapi untuk suka dukanya selama menjadi ketua NU ini gimana, Pak? Kalau sukanya untuk di NU ya, Iya. di NU Keraton ini alhamdulillah kan support masyarakat ini sangat mendukung. Jadi ketika amaliyah-amaliyahnya itu tetap dijalankan, terus orang-orang ini kayak semacam rutinan yasinan tahlilan itu tetap berjalan, tibaan itu sudah rasa Jalan ya. kebahagiaan itu sudah luar biasa bagi saya. Gitu. Kalau Bapak sebut, dukanya- ya. Kalau dukanya ya namanya kita berdakwah, mengajak merangkul masyarakat itu kan beraneka ragam. Oh iya, pasti itu ya, dimanapun seperti itu, Pak ya. Oke. Iya.
Masya Allah. Terus kalau Bapak Suki sendiri bagaimana Pak? Suka duka dalam ngopeni bocah-bocah Ansor ini Pak? Iya, alhamdulillah. Karena memang saya terlahir dari suka. Iya. Maka dalam organisasi itu saya anggap suka-suka aja. Oh iya iya. Untuk dukanya dilupakan, Pak. Ya karena memang tidak harus diingat. Oh iya. Iya Karena iya. kenapa? Orang yang mengingat duka itu adalah orang-orang yang tidak mensyukuri nikmat. Oh, Insya Allah. Jadi memang duka itu biarkan saja. iya. Jadi memang seperti apa? Syair-syair itu Pak ya. Jadi wal hubbu ya'taridul ladzati bil alam. Ini seperti itu Pak ya. Iya. Jadi memang sakit-sakit nggak terasa. Yang penting Iya. sukanya Pak ya. Iya, Kalau jatuh kita cintanya itulah. terlahir dari cinta dan kita tergerak karena cinta, maka tidak ada yang namanya duka. Masya Allah. Yang ada adalah karena cinta. Masya Allah. Terus ini untuk Bapak Suki sendiri, program Ansor kedepannya ini mau dibawa kemana? Atau hanya seperti ya sini aja seperti? Alhamdulillah. Mulai awal saya bertafakur bagaimana sih caranya bahasanya ini menggerakkan teman-teman dan bagaimana caranya membawa organisasi ini semakin baik dan tambah baik dan tambah baik. Ya, Insya Allah. Tapi untuk program sendiri Pak, apakah ada? Ya, kalau untuk program mengalir bagi saya. Mengapa mengalir? Jikalau saya merencanakan sesuatu, di situ banyak kegagalan. Dikala tidak direncanakan sesuatu itu, di sana akan tumbuh dengan pemikiran-pemikiran yang memang tumbuhnya dari teman-teman organisasi yang ada di dalam. Dan itu pun alhamdulillah sampai sekarang bahasanya tetap jalan. Contoh kayak ini. Ya. Kayak ngaji ini tetap jalan. Karena apa? Karena permintaan dari semua kaula muda yang ada di Desa Keraton. Iya iya. Mereka cinta mengaji, maka di situ bisa terawat. Daripada kita melahirkan suatu program tapi program ini perlu kontroversi. Nah ya. Gitu. Lebih baik pemahaman saya di sini adalah mengalir. Maksudnya mengalir bagaimana? Dikala ada dari anggota meminta sesuatu, maka disitulah tugas saya untuk menciptakan sesuatu. Insya Allah ya. Terus untuk Bapak Anas sendiri bagaimana Pak? Program-program ke-NU-an ini bagaimana? Apakah hanya sekedar khataman itu saja dan tahlil yang memang mulai awal NU seperti itu? Nah, tentu tidak. Untuk program yang jelas kan kita ada kegiatan sosial itu mulai mengembangkan yang namanya lembaga zakat infak sodako itu ya. Iya. Jadi tiap tahun ada pengumpulan dari zakat-zakatnya para masyarakat ini, kita kumpulkan kemudian kita bagikan kepada yang berhak menerima. Itu biasanya di pertengahan bulan Ramadan. Oh iya iya. Kita ambil setiap 1 tahun sekali. Itu program yang sudah rutin dijalankan. Kemudian program berikutnya kita juga gandeng dengan pemerintah desa. Jika ada momen istilahnya kerja bakti, kebersihan lingkungan, itu kemudian terkait kesehatan juga kita juga harus berkecimpung di situ. Oh iya. Jadi tapi untuk zakatnya ini apa hanya zakat fitrah saja? Ini lebih zakat mal. Oh zakat mal. Lebih Ya? zakat mal. Untuk Ramadannya itu? Setiap tahun sekali. Pertengahan Ramadan itu zakat mal. Tiap tanggal 15 Ramadan pasti kita tasyarufkan kepada yang berhak menerima. Nah terus untuk cara pengambilan zakat mal itu apa? Anggota NU itu digerakkan atau yang punya mengantarkan sendiri bagaimana? Oh ya, yang jelas kita silaturahmi gitu ya. dari rumah ke rumah, kemudian kita jelaskan, ada brosur juga kepada masyarakat biar yang akan kita jalankan zakat mal ini benar-benar bisa amanah betul. Gitu. Insya Allah ya. Okay. Jemput bola. Terus apakah ada program-program yang ingin direalisasikan atau sudah nggak ada atau bagaimana? Ya pasti banyak sekali. Ya contohnya satu saja apa dua? Ya. Ya mungkin bisa dibuat program. Mungkin bisa dibuat referensi untuk teman-teman Ansor dan NU yang di luar sana, Pak. Iya, cita-cita sih banyak. Apalagi regenerasinya. Oh iya. Lebih ke regenerasi. Kami di ranting NU itu para
kiai, para ulamanya, para ustadz ini berpikir gimana generasi-generasi setelah kita, setelah kami itu. Jadi melalui lembaga pendidikan yang ada di Desa Keraton ya, yang ada di Dinia, TPTQI, kemudian di madrasah ini MI, itu mungkin menjadi ujung tombak pertama, tumpuan pertama nanti menjadi regenerasi berikutnya. Gitu. Untuk Ansor sendiri bagaimana, Pak? Apakah ada program ke depannya? Apa sudah nggak ada atau bagaimana? Yang jelas ada. Ada. Cuma memang belum Belum ada bocoran berarti dia? belum. Waduh, masih kosong ini. Tapi ada tapi ya. Ada. Iya. Ya alhamdulillah masih ada, Pak. Alhamdulillah. Jadi masih Contohnya kemarin itu memang saya ingin masuk ke ranah pemerintahan juga. Iya, iya. Dalam artian ini menggandeng dengan pemerintahan desa. ya. Memang itu sangat berpengaruh sekali, Pak ya. Mana sih yang perlu dikolaborasi, program-program yang perlu kita dampingi atau kita apa namanya ya, kita bantu. Insyaallah. Sehingga antara organisasi Ansor itu bahasanya sesuai lah dengan namanya. Ansor itu adalah penolong. Artinya kan penolong. Iya. Jadi kalau ada memang program dari desa ataupun program dari nantinya yang butuh kita apa namanya Bantu gitu. bantuan tenaga, pasti kita jual belinya itu siap untuk membantu. Oh iya. Terus Tapi untuk belum. Oh belum ya, masih belum terrealisasikan berarti ya. Belum. Tapi Karena- cita-cita ada kan? Ya, karena mulai kemarin alhamdulillah Pak Didi itu sangat sibuk sekali. Oh iya. Karena kemenangan kemarin. Iya, iya. Kemenangan mewakili nasional. Nasional ya Desa untuk Keraton mendapatkan juara 1. Desa Keraton ini ya. Insyaallah. Se-Indonesia Pak ya? Iya, tingkat nasional. Masya Pak itu- Didi mulai kemarin itu sibuk sekali. Oh iya. Sehingga saya WA masih sibuk Mas. Seperti itu jawabannya. Insya Allah setelah ini bisa ditemui. Iya. Mungkin akhir tahun atau awal tahun. Iya, tapi agenda harus ada ya. Agenda Ada. ada. Terus ini untuk Bapak Anang Kuswayudi untuk kader menjadi anggota NU sendiri ya, jadi kan kader-kader ya pasti yang pemuda ini. Ini ada pesan apa, Pak? Yang memang harus dilaksanakan atau hanya bagaimana? Apa hanya sosialisasi saja? Untuk kader, Iya, untuk kader. Jadi perekrutan kader Iya. apa pesan kepada yang sudah ada kadernya? pesan Oh. untuk kader. Iya. Pesan untuk kader. Yang jelas kita kembali lagi ya kata Ansor tadi, Ya. ikhlas, kemudian kedisiplinan, kemudian saling hormat menghormati, kebiasaan adat budaya yang ada di lingkungan kita semacam apa dulu, kemudian adab kita junjung tinggi, dan tentunya ya jangan lupa ibadah. Iya, memang itu yang paling penting, Iya. Pak ya. Untuk yang memang nggak harus NU ya kalau ibadah ya. Oh iya ya, semua organisasi Iya. tentunya jangan masuk. Kalau untuk Ansor sendiri, Pak, untuk kader-kader Ansor bagaimana? Pesan-pesan untuk kader Ansor. Kalau pesannya itu sudah jelas. Iya, Bahwasanya pemuda hari ini iya, adalah penerus pemimpin yang akan datang. iya, Insya Allah. Kalau pemudanya tidak mau berorganisasi, bagaimana caranya kita mau mengerti? Kalau kita tidak mau berorganisasi, bagaimana kita akan mengenal suatu lingkungan? Iya, iya. Terus ini apa? Untuk menjadi anggota Ansor ini, apakah harus didaftarkan atau memang nggak usah, nggak apa-apa, bodoh-bodoh saya kan juga tahlil juga misalnya. Ya, tidak perlu sebenarnya. Nggak perlu ya. Semua pelaku dalam artian pelaksana dalam agama, dan dia adalah benteng bagi negara dan benteng bagi ajaran Islam, itu adalah Ansor. Jadi kaulah muda itu tidak harus masuk ke organisasi Ansornya, Tapi perwakilan harus ada tapi ya. tapi Iya. karena di sini sudah tercipta sebuah wadah di bawah naungan organisasi, alangkah baiknya bila tergerak ke dalamnya begitu.
Agar kenapa? Agar kita lebih mengenal satu sama lain. Mungkin pojok selatan bisa mengenal pojok utara, kan gitu. Masya Allah ya. Mungkin pojok sebelah barat bisa mengenal pojok sebelah Timur. seperti saya, kan gitu. Kalau saya tidak masuk ke lingkup organisasi Ansor, mungkin tidak akan mengenal semua kaulah muda yang ada di Desa ini ya? Desa ini. Mungkin Jadi cuma teman-teman pondok aja. Gitu. Jadi memang sosialisasi itu mesti penting sekali Pak. Ya, makanya silaturahim itu memperpanjang umur. Iya. Terus Tambah rezeki lagi. apakah ada nilai-nilai yang ingin dicapai dalam bidang keagamaan atau sosialisasi? Kalau nilai-nilai itu tidak ada sih. Bagi saya tidak ada. Iya. Karena kenapa? Karena yang berhak menilai itu cuma Allah. Kalau bagi saya yang terpenting adalah kita bergerak sesuai dengan agama. Kita bergerak sesuai dengan aturan organisasi, itu sudah lebih baik daripada kita harus menggembur-gemburkan sesuatu yang tidak sesuai dengan itu. Oh, iya. Untuk perkembangan Ansor dari tahun per tahun itu gimana Pak? Khususnya Ansor Desa Keraton ini. Alhamdulillah, awal tahun terbentuknya organisasi Ansor ini. Bahasanya itu anggotanya cuma tua-tua aja. Dalam artian tua-tua ini lebih tua dari saya. Oh iya iya. Gitu. Yang senior banyak lah ya. Yang senior. Iya. Cuma Yang junior ada. belum ada waktu. Oh, iya, Dan iya. alhamdulillah untuk sampai tahun ini yang junior pasang surut ya. Iya. Namanya organisasi itu ya Masih muda pasti lah. pasang surut. Apalagi kaulah. Masih suka jalan-jalan Pak ya. Kalau untuk sendiri Pak, nilai-nilai yang ingin dicapai dalam bidang sosialisasi ataupun keagamaan? Sebenarnya nilainya setidaknya Dipandang masyarakat mungkin, di mata masyarakat bagaimana? Keinginan kedepannya lah. ya tentunya kepinginnya sih NU di Keraton ini kembali lagi jauh lebih baik dari tahun sebelumnya, karena persaingan di zaman yang era modern ini ya itu tidak menutup kemungkinan para generasi-generasi itu banyak yang cuek gitu ya. Oh iya. Cuek. Maka untuk menyadarkan para generasi inilah nanti yang butuh proses yang cukup panjang Panjang ya. cukup panjang ya, mudah-mudahan dengan kita terus bergerak bersosialisasi, kemudian tentunya biar doa kepada Allah, Iya iya. insya Allah nanti yang ke depan di ranting keraton khususnya akan semakin lebih baik lagi. Amin amin. Agar percakapan semakin santai, bisa untuk merokok Ngopi. Ngopi atau dulu. ngopi dulu bisa. Bismillah. Iya. Sampai lupa ini. Kopi kusen kan memang. Ya tapi memang untuk cara pengkaderan itu memang jadi PR semua Iya. anggota ya. Ya, Orang ranting semuanya. Pengkaderan itu. ya, ini kan kader yang militan itu setidaknya kan harus berjenjang tadi itu. Iya. Mulai dari proses ikut IPNU atau IPPNU dulu, kemudian naik kepada Ansor Fatayat, kepada Muslimat ke NU-nya. Jadi berproses. Untuk pengkaderan Ansor di Keraton sendiri ini gimana Pak? Apakah tergolong sulit atau mudah? Alhamdulillah ya. Iya iya. Alhamdulillah. Karena saya tidak ikut terjun. Oh iya. Kita itu terjun dalam artian apa? Bahwasanya organisasi keansoran yang ada di Keraton ini tangan, kaki, dan pemikiran dan lain-lainnya. Ini yang tercantum dalam struktur itu sama-sama bergerak. Jadi kalau dikala bilang saya berat, yang merekrut aja semangat, berarti kan ringan kan? Iya iya iya. Jadi kembali lagi, tidak ada yang kata berat, tidak ada yang kata berat. Kalau sudah cinta. Cinta. Jadi alhamdulillah teman-teman semuanya ini saya sangat bangga sekali, karena tanpa perintah, tanpa apapun bahasanya, itu sudah bergerak dengan sendiri.
Alhamdulillah. Memang dari ke hati itu ya Iya. pentingnya. Berarti kan dalam organisasi ini solid. Iya, solid. Terus masalah apa di era yang seperti ini, apa digitalisasi penting Pak menurut Bapak sendiri, Bapak Anang ini, Ya, untuk melebarkan sayap lah. ya, Apakah ada unsur ria-ria gitu? Bagaimana penanggapan orang-orang? oh tentunya tidak. Ya. Memang kita kan semakin lama zaman semakin maju Iya, dan semakin sekarang perkembangan itu yang saya ketahui dan pelajari itu kan kecanggihan dari apa AI itu. oh iya iya. Jadi itu sudah menjadi seperti di lingkup kita. Maka tetap kita harus mengikuti itu senyampang, wajar-wajar saja, dan itu tidak akan menjadi riak. Jadi menjadi media dakwah juga, media untuk mengembangkan sayap organisasi kita juga semacam itu. Memang penting. Iya. Jadi apalagi para pemuda ini ya tetap harus sudah terus belajar dan belajar, tidak putus hanya di sini, tidak puas dengan apa yang sudah tercapai. Iya, memang penting banget ya, Pak, ya. Sangat penting. Sangat penting sekali. Sangat penting. Nah, terus misalnya kalau ada acara ya, itu bisa Ansor sendiri itu untuk acara sosial itu bagaimana? Untuk sosial masyarakat itu, untuk apa misalnya yang ikut aktivitas apa di dalam masyarakat? Apakah nggak usah berkecimpung, hanya apa resik-resik mungkin, ataupun apa gitu membantu orang-orang? Sebenarnya kalau kegiatan sosial itu kita harus selalu aktif. Kalau ada kerja bakti ya harus ada 3 garda terdepan. Iya iya. Tapi dalam prakteknya kita belum. Belum ya. Tapi untuk kerja bakti misalnya kerja bakti apa itu nunggu konfirmasi atau langsung sikap gitu Pak? Ya itu. Susahnya ya? Iya. Iya. Karena saya sendiri ya. Iya, iya. Waktu itu ada kerja bakti di TK Muslimat Iya. sebelah selatan. Hmm. Ada yang kirim foto jam 10. Iya. Pak sampean kok enggak bersih-bersih, kok enggak melu. Oh, iya. Enggak Ikut andil. dalam ini. Tak jawab. Iya. Kok enggak ada konfirmasi ke saya enggak tahu juga. Oh iya, jadi memang konfirmasi itu Iya. penting ya Pak. Dalam artian waktu itu terjadi diskomunikasi. Tidak ada secara konfirmasi. Jadi khawatir kesalahpahaman gitu Pak ya? Ya memang enggak tahu. Oh memang nggak tahu ya? Kalaupun saya tahu pasti akan kami gerakkan. Iya. Dalam artian ini yang tidak sibuk waktu Iya. itu pasti insya Allah dan akan hadir untuk memenuhi undangan ataupun konfirmasi untuk kekompakan. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Iya, tidak ada konfirmasi gitu. Sehingga saya tidak tahu gitu. Iya. Tapi ada perwakilan waktu itu. Oh ada. Ya, contohnya dari Satkoryon. Kita yang ada sekarang ini Cak Suyono. Iya. Itu ikut andil. Terus ada lagi Pak Mail. Oh ya. Setidaknya Perwakilan dari ada. Ansor ada. Cuma Meskipun- ketuanya ini iya. nggak ada gitu lah. Oh iya. Ya nggak masalah. Yang penting kan anggota ada. Iya. Iya. Masya Seperti Allah. itu. Sebenarnya malu tapi tidak apa-apa lah. Iya. Tapi tidak apa-apa. Wes biasa. Sudah biasa. Sudah biasa malu tidak apa-apa. Dan itu bukan rahasia Biasa umum. dikritik gitu lah. Bukan biasa malu gitu. Dan ini Pak ya untuk yang terakhir pada kesempatan podcast kali ini di Ansor kita, Ansor Kraton ini alhamdulillah sudah mempunyai sedikit alat media untuk kita bisa terbang ke sana ke sini untuk memproklamasikan ya keansoran kita khususnya di desa Kraton, Yosowilang Lumajang. Ini tanggapan Anda bagaimana Pak? Bagus. Bagus ya? Iya. Sangat mendukung sekali atau bagaimana? Insya Allah. Insya Allah selama saya memimpin organisasi di sini, kegiatan mana yang tak saya support.
Oh iya, Belum ada. alhamdulillah. Belum ada. Semua ada. tersupport ya. Belum ada kan? Belum ada. Belum ada. Dan Semuanya saya Semuanya sudah terrealisasikan, Pak. sudah bagus. Terus untuk Bapak Anang sendiri, Bapak Anang Kuswayudi ini sebagai apa? Ranting NU ya. Ini kesan Anda, Pak, untuk anak-anak didik seperti Ansor ini sudah mulai berani untuk menampilkan ya, dengan media seadanya lah, bisa dibilang seperti itu, dengan kru-kru yang kurang internasional tapi ya berusaha internasional lah itu Pak. Ya, mulai awal kan biasa seperti itu. Itu bagaimana Pak, kesan-kesan Anda Pak? Ya, sangat bangga. Ingat bangga ya, alhamdulillah. Alhamdulillah sangat bangga. Berarti kan generasi ini sudah benar-benar istimewa dan luar biasa. Mendalami selain dari keagamaannya juga dari itu ilmu dunia dan akhiratnya sudah klop sudah ya. Cukup ya. Nah, jadi sudah klop, maka sebagai ranting NU sangat berbangga hati sekali. Maka nanti untuk yang warga utamanya sedesa Keraton, umumnya Lumajang, kalau memang membutuhkan dari medianya Ansor Keraton, Iya. itu kan sudah bisa disilahkan ya. Bisa, insya Allah sudah bisa. Acara pengajian, acara sholawatan gitu ya. Kan mungkin acara yaitu walimahan. Kebiasaan juga enggak apa-apa, Pak. Oh, acara walimahan atau gitu ya. Iya, Itu, iya. terus apalagi nanti ini menuju ke bulan Ramadan, itu kalau bisa di bulan Ramadan itu full dalam satu bulan itu media dakwahnya Ansor ini juga bisa merangkul semua lini yang ada di desa Keraton ini. Bagus. Terus misalnya untuk kegiatan NU sendiri, misalnya anggota Ansor ingin merekrut untuk mengisi apa ya? Mengisi kegiatan. Mengisi di video di Contoh. seperti pengajian misalnya, terus khataman Quran kan, akhirnya seperti itu. Itu misalnya di live itu bisa Pak? Dapat. Silakan. Sangat terbuka sekali Pak. Iya, bangga sekali kan. Silakan. Terus kami tunggu. untuk kritik Pak, untuk Pak Sugi dulu, kritik untuk Ansor Keraton dulu. Kalau saran kebanggaan pasti ada lah. Tapi dengan hati yang tulus itu kritik pasti ada. Mungkin sebelum ke Asuki ya, Iya. mungkin tambahkan ketika Jumat gitu kan, Iya. hari waktu Jumatan itu silahkan di Oh. masjid itu. Itu Bagus juga. boleh Pak ya, boleh. Monggo. Alhamdulillah. Ini jadi sudah ada. Jadi khotbah itu biar bisa dinikmati, didengarkan oleh halayak umum juga. Alhamdulillah. Terus untuk kritik Pak, silakan monggo. Kritik untuk yang Untuk yang media, saya kira sudah bagus lah, butuh proses saja. iya prosesnya. Butuh proses, kesabaran, insya Allah nanti menuju puncak. Alhamdulillah. Untuk Ansor dulu, Ketua Ansor, kritik nggak butuh saran tapi butuh kritik kita. nggak ada. Ya, alhamdulillah. Dan tapi ini dari hati ke hati ya, nggak ada ya. Ya, Cuma nggak ada Pak. pesan aja. Iya, pesannya kemana? Monggo. Ya jaga kerukunan. Iya. Jaga kerukunan, saling konsolidasi, terus pererat tali silaturahim. So, alhamdulillah. Jangan ada bahasanya terjadi sampai perpecahan. Dalam artian, oh ini kubunya ini kubunya ini kubunya ini. Karena itu tidak sesuai dengan konsep kepemimpinan saya. Oh iya. Dalam artian kepemimpinan yang saya ini konsepnya rahmatan lil alamin. Jangan sampai terjadi perpecahan. Oh iya. Jadi, oh aku manut itu, aku manut itu jangan sampai. Jadi jangan sampai memihak Iya. gitu ya. Karena dikala saya mendengar, pasti saya langsung eksekusi, Wah, itu sangat pemimpin sekali Pak. pasti. Mm-mm. Atau akan saya beri surat teguran, atau langsung saya pecat. Masya Allah ini. Karena tidak Memang sesuai. Iya. Karena tidak sesuai dengan konsep yang Nah. diberikan oleh salafus soleh terdahulu. Tapi yang penting diberitahu dulu lah Pak ya. Iya. Dikasih SP lah. Cara. Setidaknya seperti itu. Iya. Setidaknya. Tapi alhamdulillah dari hari ke hari insya Allah tidak ada. Cuma pesan saya, Iya. takutnya dikala 1 tahun atau berapa tahun yang akan datang terjadi
ada sebuah kecemburuan sosial Iya, iya. yang mana nantinya takut terjadi perpecahan. Iya. Karena dikala seperti itu pasti pemimpin yang akan mengambil sikap. Resiko masuk. Mungkin itu merupakan suatu ketegasan. Iya. Untuk apa? Untuk memperkuat ukhuwah Islamiyahnya. Untuk Bapak NU sendiri bagaimana? Pesannya untuk pesan ini kan tadi kritika. Iya. Kesan sudah dan sekarang pesan, Pak. Pesan untuk media Ansor Keraton Yosowilang Lumajang ini, Pak. Iya. Karena merintis itu kan lebih sulit. Dan lebih sulit lagi nanti merawatnya. Iya. Menjaga merawatnya. Maka jangan nanti ketika ada misalnya warga yang membutuhkan, kebetulan itu orangnya warga itu memang kurang mampu, itu jangan sampai menolak. Iya. Jadi siapapun selama untuk kebaikan, media Ansor harus siap. Jadi penolong, Bang. Penolong. Iya. Dan untuk media Ansor sendiri, jadi harus bisa membaca sikon lah, Pak ya. Membaca sih. Membaca sikon dan harus bisa memberikan pelayanan yang sebagus mungkin untuk khususnya masyarakat Desa Keraton tercinta ini. Baik. Potensi-potensi yang warga NU Keraton punyai silakan di Warga media, ya. media Ansor. Pentak silat kalau ada. Oke. Ya. Kuliner-kuliner yang dipandaikan oleh pakaian muslimat itu ya bisa. Ya, dikemas. Dikemas. Jadi misalnya ada acara terus kita live tapi dengan izin dulu lah, Iya. dengan Iya, baik. iya. Iya. Kita bisa, Pak ya. Bisa. Izin atau diundang. Iya. Alhamdulillah baik para pemerhati podcast awal Ansor Desa Keraton Yosowilang Lumajang. Demikian yang bisa kita aturkan dengan suasana yang sangat syahdu seperti ini, dengan suasana yang sangat damai, nyantai, tanpa beban, dan mungkin bisa bermanfaat untuk ranting-ranting lainnya, ranting-ranting khususnya desa terdekat lah, ataupun yang bisa menjangkau kita ini, untuk harus pede, Pak ya. Iya, tetap. Harus pede, harus percaya diri, Yakin, pede, itu. agar bisa meneruskan khidmah kita kepada Hadratus Syekh ngoten nggih, insyaallah Al-Aghi Hasyim Asy'ari. Khairun nas anfa'uhum linnas. Masyaallah khairun. Berapa, Pak? Khairun nas anfa'uhum linnas. Masyaallah nggih. Kula gak supe kula niku, Pak. Ngeten iki kadang-kadang supe, kadang-kadang lali kula niku, Pak. Baik. Dan yang terakhir untuk penutup, sebelum kita tutup, kita doa dulu semoga banyak yang mengambil manfaat dan semoga khususnya media Ansor Keraton ini bisa berjalan dengan barokah, hikmat, Amin. dan bermanfaat untuk masyarakat tentunya, khususnya Desa Keraton tercinta ini. Monggo Bapak Anang Soti berdoa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa sallim Muhammad alhamdulillah alamin. Amin. Alhamdulillah alhamdulillah. Amin. الحمد لله في المزيد الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد محمد الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وسلم كما صليت على سيدنا محمد وسلم وبارك على سيدنا محمد وسلم وبارك على سيدنا ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد يا الله يا رب العالمين جبار واحد بدل واكرم بارك الله بارك الله بارك الله ما شاء الله لا اله الا حسن الله اللهم صل وسلم كاملا على سيدنا محمد دينك الحمد لله فرج ودنا من الصحوات كل ما علمنا اللهم انا نسال سلامة في الدنيا والآخرة بركة رزقنا وتوبة قبل منا اللهم حببنا في شكل الدنيا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم ببركة الفاتحة Alhamdulillah. الرحمن الرحيم Baik untuk pemirsa dan pemerhati podcast untuk acara malam hari ini kita cukupkan sekian, dan podcast kedepannya untuk anggota muslimat dan fatayat NU insya Allah akan hadir kita atur jamnya dulu dan kita agendakan bagaimana kedepannya. Dan dari kami
Kalaupun ada kesalahpahaman atau salah kata, salah ucap dari kami sebagai moderator, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dari kami, saya Muhammad Basita Brori dan rekan saya Muhammad Mujib Ridwan. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.